Sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jaga stabilitas pangan di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara salurkan program Dupoli ke rumah warga. Seorang mandor pasar dinyatakan positif COVID-19. Ratusan pedagang pasar Sentral Masambah jalani rapid test massal. Selamat pekan pemirsa, kembali kami menjumpai Anda dalam program Bluetrust Sepekan, di mana kami akan mengulas sejumlah informasi sekaitan dengan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Dan berikut langsung saja kami sajikan informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah beberapa pekan yang lalu menyalurkan bantuan ke sejumlah kecamatan yang terdampak banjir. Salah satunya penyaluran bantuan dilakukan di Kecamatan Sukamaju Selatan. Di tengah fokus pemerintah menghadapi wabah COVID-19 yang diakomodir melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Seperti yang dilakukan hari ini, Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini turun langsung untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam banjir dan puting beliung di 3 kecamatan. Meski demikian, protokol kesehatan COVID-19 tetap menjadi perhatian utama dalam menjalankan pelayanan di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan secara simbolis kepada sedikitnya 3 warga yang didampingi kepala desa masing-masing. Seperti halnya yang kerap disampaikan Bupati yang karib disapa IDP dalam berbagai kesempatan, pemerintah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir juga wajib mengedepankan keselamatan dan kesehatan saat bekerja di tengah ancaman pandemi. Meskipun dalam kondisi waspada penyebaran COVID-19, masyarakat juga dapat meningkatkan kesiapsiagaannya, terutama karena curah hujan yang masih cukup tinggi dan potensi terjadinya angin puting beliung di beberapa titik di Luwu Utara ini. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tetap bersabar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua, dan berdoa ya, mudah-mudahan segala macam ujian yang melanda bangsa kita dapat segera berlalu. Amin. Tidak hanya kepada aparat pemerintah, pesan itu pun. Informasi selanjutnya pemirsa, di mana Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan penyaluran bibit yang merupakan tindak lanjut dari program Dupoli atau 2 polybag yang akan disalurkan ke seluruh rumah yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan jika kegiatan pertanian tidak akan berhenti selama masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alauddin Sukri saat menyerahkan bibit cabai dan terong sebagai tindak lanjut program Dupoli atau 2 polybag untuk setiap rumah yang diinisiasi pemerintah daerah sejak awal tahun 2020 lalu. Harap ditanam ya, bisa di ember pecah, belangga bocor, kantongan. Mantan Kalak BPBD Luwu Utara itu pun menjelaskan gerakan Dupoli yang dikolaborasikan dengan program gerakan tanam sayur di lahan pekarangan atau Progetardilan milik DKP diharapkan tidak hanya mengendalikan inflasi khususnya selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, namun juga membantu masyarakat saat harus di rumah saja dalam pemenuhan kebutuhan pangan sayur di masa pandemi COVID-19. Salah satu program inovasi Dinas Ketahanan Pangan, yaitu tagar Progetardilan dan Dupoli, kita lakukan. Ini adalah upaya untuk bagaimana menyiapkan pangan lebih dekat ke masyarakat. Nah, program ini adalah salah satu program inovasi yang kami coba gagas, terutama dalam mengantisipasi masa pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan pertanian tidak boleh berhenti hanya karena COVID-19. Ini yang kita lakukan nanti selain
door to door dalam memberikan bantuan bibit cabai dan terong, juga kita sangat mengharapkan untuk bagaimana mengembangkan program gerakan tanam sayur di lahan pekarangan, terutama ibu-ibu KWT yang ada di desa. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga yang juga tergabung dalam pengurus kelompok wanita tani desa Wonokerto, Yuliatun, mengaku terbantu dengan adanya program Dupoli yang dilakukan oleh pemerintah. Saya tidak beli ya, teman tidak beli. Jadi menghemat ya? Menghemat. Oke, makasih Bu. Berdasarkan data, program Dupoli akan menyasar 70.000 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan bibit ke 500 unit rumah sejak awal tahun 2020 lalu. Tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Bantuan demi bantuan untuk penanggulangan COVID-19 terus mengalir di Kabupaten Luwu Utara, salah satunya melalui program BNI Berbagi. Rumah Sakit Umum Daerah di Jema Masamba Rabu lalu menerima bantuan paket peralatan medis dari program BNI Berbagi milik Bank Negara Indonesia. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Cabang BNI Masamba kepada Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, Muslim Mukhtar, dan langsung diterima Direktur RSUD Andi Jema Masamba, Dr. Haryadi. BNI Peduli, BNI Berbaginya itu APD ya. Jadi ada pakaian medis 75, kemudian ada masker medis 2 dos, kemudian ada pelindung muka kayak seperti helm itu ada 7. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Muslim Mukhtar menegaskan jika penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama, di mana seluruh pihak harus berperan aktif mengambil bagian dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Saya kira kita sama-sama mengetahui semua COVID ini sudah menjadi urusan bersama. Kalau bicara urusan berarti tanggung jawab bersama. Itu bukan lagi cuma BUMN seperti yang kita saksikan tadi, tapi seluruh stakeholder yang ada, bahkan seluruh masyarakat ikut mengambil bagian dalam rangka menangani atau paling tidak untuk kita di Luwu Utara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Sekecil apapun bantuan itu sangat berarti buat kami teman-teman di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, karena bagaimanapun tanpa APD yang lengkap, tanpa APD yang memadai, itu kita tidak akan mungkin bisa mendekatkan, memberikan pelayanan yang maksimal. Tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana ratusan pedagang pasar sentral Masamba mengikuti rapid test massal yang digelar oleh TGC Kabupaten Luwu Utara. Rapid test massal digelar menyusul adanya 1 orang yang berprofesi sebagai mandor pasar dan dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. 286 pedagang pasar sentral Masamba Senin siang mengikuti rapid test massal yang digelar tim gerak cepat Kabupaten Luwu Utara di 4 titik pintu masuk pasar yang juga berstatus sebagai salah satu pasar induk. Juru bicara COVID-19 Luwu Utara Komang Krisna menjelaskan, jika rapid massal dilakukan menyusul adanya kasus positif yang menjangkit salah seorang warga Kecamatan Masamba dan berprofesi sebagai mandor pasar. Rapid test secara massal itu sebanyak 286 orang. 286 orang. Sementara itu di hari yang sama Komang juga mengumumkan adanya penambahan 13 pasien sembuh. Data info dari teman dari Dinkes Provinsi itu sebanyak 13 orang rencana kita jemput besok, dan ada 1 yang sudah kita jemput. Jadi totalnya sudah dinyatakan sembuh sehat itu sebanyak 14 orang. Hingga 18 Mei 2020 terdapat 14 orang dari total 33 kasus yang dinyatakan sembuh berdasarkan uji kedua PCR di BBLK Makassar. Seluruh pasien yang telah dinyatakan sembuh akan dipulangkan ke rumah masing-masing dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat pun diimbau untuk tetap menerapkan social dan physical distancing
dan tidak mudik untuk sementara waktu guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara. Tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Informasi lainnya seputar kegiatan pemerintah daerah termasuk agenda Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kami rangkum melalui Lutra Sepekan News Highlight, dan berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Puluhan rumah milik warga di belantaran Sungai Masamba terendam air pasca diterjang banjir bandang pada Kamis 14 Mei lalu. Sejumlah fasilitas umum dan kawasan wisata porak-poranda usai dihantam sedimen yang terbawa saat banjir melanda. Kuat dugaan, banjir yang pertama kalinya melanda kota Masamba sejak 20 tahun terakhir diakibatkan oleh adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan di bagian hulu sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara memprediksi kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, sedikitnya 400 jiwa menjadi korban dalam bencana kali ini. Dinas Sosial bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Senin lalu menyalurkan sembako bagi para jurnalis. Penyerahan sembako disaksikan langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwu Utara, Rahmatia Arsyad. Jurnalis dianggap sebagai salah satu garda terdepan dalam memberikan informasi seputar COVID-19 dan patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara sejak Rabu lalu terus menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19. Bantuan bagi warga diberikan melalui berbagai program pemerintah, diantaranya bantuan langsung tunai dana desa yang diakomodir melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, serta bantuan sosial tunai Kemensos hingga bantuan sosial tunai kelurahan yang akan menyasar 7 kelurahan di Kabupaten Luwu Utara. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani diserahkan bibit jagung kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara. Bantuan bibit jagung diharapkan dapat membuat produktivitas petani di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan. Selain itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani berharap penyerahan bibit jagung dapat membantu petani dalam menjaga stabilitas pangan selama pandemi COVID-19. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani sambut kunjungan kerja Kapolda Sulsel di Polres Luwu Utara. Kunjungan kerja Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe dilakukan untuk mengecek kesiapan posko pengamanan Ops Ketupat jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Selain itu, kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Luwu Utara sejak dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Selatan pada 2019 lalu itu sekaligus memastikan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara berjalan dengan maksimal. Nantikan terus informasi update lainnya melalui laman resmi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara yang dapat Anda akses melalui fanpage kami di Dinas Kominfo Luwu Utara, atau bagi Anda yang ingin mengetahui perkembangan terbaru mengenai penanggulangan dan juga penanganan COVID-19, Anda dapat mengaksesnya langsung melalui fanpage resmi Gugus Tugas COVID-19 Luwu Utara. Atau bagi Anda pengguna Instagram, dapat juga mengetahui apa saja hasil dokumentasi kegiatan pemerintah daerah melalui Instagram resmi pemerintah daerah di @diskominfo Luwu Utara. Demikian informasi yang kami hadirkan melalui program Lutra Sepekan kali ini. Nantikan terus informasi lainnya dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol COVID-19 di sekitar lingkungan Anda guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara. Saya Putri Tani mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.